Karina SPD tentang etika dan tata krama. Ibu Ina juga guru pendidikan agama Islam di kelas 8 loh. Simak baik-baik ya materinya karena di akhir akan ada kuis. Untuk Ibu Ina dipersilakan. Terima kasih Kaisa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu di sini akan menyampaikan materi tentang etika dan tata krama. Etika dan tata krama sebenarnya sudah terbiasa kita lakukan dan sudah dibiasakan oleh orang tua kita. Beretika, yang dimaksud dengan beretika itu adalah memiliki sopan santun terhadap siapapun yang berada di lingkungan sekitar kita, baik kepada orang yang lebih tua ataupun orang yang lebih muda daripada kita. Nah, tata krama itu terbagi menjadi dua kata. Yang pertama adalah tata. Tata itu artinya adab dan krama itu adalah sopan santun. Nah, etika dan tata krama itu adalah satu kesatuan yang tidak boleh dipisahkan satu sama lain. Salah satunya adalah yang dimaksud dengan tata krama. Ketika kita masih kecil, kita oleh orang tua kita selalu diberikan pembelajaran kalau kita mendapatkan sesuatu dari orang lain, baik itu dari kakak, dari adik, dari nenek, dari kakek, dan dari siapapun, itu diharuskan untuk berterima kasih. Dan itu menjadi sesuatu yang biasa. Pembiasaan itu menjadi kebiasaan dan itu menjadikan karakter. Kalau kita tidak berterima kasih ketika kita diberi makanan atau apapun oleh orang lain, merasa tidak enak atau tidak nyaman ketika kita tidak mengucapkan terima kasih. Dan itu adalah sesuatu hal yang sudah terbiasa oleh orang tua kita diterapkan. Nah, etika, yang dimaksud dengan etika di sini ketika kita bertemu dengan orang tua, bertemu dengan kakak kelas, bertemu dengan orang yang lebih tua, atau bahkan dengan adik kelas atau dengan adik kita memiliki etika, kita memiliki sopan santun dengan mereka, kita bertanya, dan pertanyaan yang diajukan kepada orang tua dan adik kelas atau adik kita itu akan berbeda, ya. Nah, demikian pula dengan sekolah kita menyiapkan atau membiasakan untuk selalu beretika. Salah satunya adalah walaupun semua guru di sini tidak mengajar kita, tetapi bukan berarti kita tidak memiliki sopan santun terhadap guru yang tidak mengajar di kelas kita. Walaupun dia itu seorang pesuruh, seorang tata usaha, ataupun guru yang tidak pernah masuk atau daring, kalau sekarang itu kan zamannya daring, tidak pernah memberikan pelajaran di daring itu kepada kita, bukan berarti ketika berpapasan, ketika bertemu kita cuek aja, itu tidak boleh, gitu ya. Dan kemudian ketika kita berkomunikasi pun itu harus bisa dibedakan antara ke guru, ke teman, ke kakak kelas, ke adik kelas. Dan momennya juga harus dibedakan. Ketika di kelas itu kita sedang belajar, maka kata-kata yang diungkapkan di kelas tersebut walaupun dengan teman sebaya itu tidak boleh, ya. Seperti ketika kita di kebon deh, gitu teh, atau dimanapun gitu teh. Nah, jadi ibu akan memberikan sebuah contoh nih. Contoh dalam bentuk buah. Kita tidak boleh seperti buah kedondong, luarnya licin, cantik, tetapi ternyata dalamnya wow, itu kalau kita makan tidak enak, bahkan bisa menyakiti. Itu diibaratkan seperti orangnya cantik atau ganteng, penampilannya oke, tetapi ketika dia bicara itu menyakitkan. Ketika dia berperilaku itu membuat orang tersinggung. Ada lagi nih, satu lagi nih buah yang ibu contohkan seperti buah durian. Buah durian itu luarnya kalau kita ketimpa durian pasti sakit dan bahkan mungkin berdarah. Tetapi ternyata dalamnya itu wow, enak banget. Artinya apa? Orang tersebut selengean, tapi ternyata dia baik hati. Nah, kita padukan di antara keduanya. Luarnya baik, dalamnya juga harus baik, gitu ya. Dan itu di dalam pergaulan kita sehari-hari, orang pasti akan senang berdekatan dengan kita, bergaul dengan kita, berkomunikasi dengan kita pun sama. Nah, seperti itu ya. Jadi
bertata krama dan beretika baik di rumah, di masyarakat ataupun di sekolah itu harus tetap diterapkan. Tidak boleh mentang-mentang ini mah siapa? Misalnya, oh udah dia mah orang miskin jadi nggak perlu bertata krama atau bersopan santun. Tidak. Semua kalangan itu tidak lepas dari sopan santun dan memiliki tata krama yang baik, karena berdasarkan agama yang kita anut, siapapun dan penganut apapun agamanya, yang namanya beretika dan bertata krama itu tidak boleh ditinggalkan supaya kita bisa bergaul dengan siapapun dan disenangi oleh siapapun. Dan yang paling utama, berdasarkan agama Islam itu merupakan salah satu ibadah yang tergampang ya dalam muamalah namanya. Jadi artinya kita harus selalu sopan santun, baik itu ke adik kelas, kakak kelas, teman sebaya, kepada guru, kepada tata usaha, dan kepada petugas sekalipun ya. Mungkin itu yang bisa Ibu sampaikan, tapi sebelum Ibu akhiri, Ibu akan memberikan sebuah kuis dan nantinya tolong dijawab ya. Kuisnya adalah buah apa yang Ibu contohkan di dalam materi yang barusan Ibu sampaikan yang seharusnya dipadukan, baik itu buah yang satu maupun buah yang lain yang nanti akan menghasilkan sesuatu yang lebih baik. Silahkan oleh kalian dikomentari dan komentarnya di e-learning, karena insya Allah kita sampai sekarang masih dalam pembelajaran daring. Mungkin itu yang Ibu sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Usikum wa nafsi bitaqwallah, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Keisha. Terima kasih untuk Ibu Ina. Jangan lupa kalian dijawab ya pertanyaan dari Ibu Ina. Wassalamualaikum warahmatullahi